Pergi ke Solo semuanya. Halo semuanya, selamat datang di kegiatan pemantauan Biro Ayams 2025 bersama dengan aku, Devina, moderator acara hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita mendatangkan 8 tamu yang sangat berintelektual, berdedikasi, dan juga berkarisma ya teman-teman. Nah, siapa aja ya orang-orangnya? Langsung aja kita sambut PSMKGI. Halo Bang Teteh. Halo. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget Kang Teteh udah mau ngeluangin waktunya buat kita tanya-tanya nih hari ini. Oke, mungkin kita perkenalan dulu kali ya Kang Teh. Boleh mungkin dari PSMKGI. Oke, terima kasih Devina. Sebelumnya halo teman-teman semua, aku izin memperkenalkan diri. Nama aku Cindy, selaku koordinator institusi dari PSMKGI Unjani. Halo semuanya, aku Tegar Gimnastia Rizky Akbar dari Komisi A Unjani. Halo semuanya, aku Marcel Rafiq dari Komisi B KG Unjani. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Regi Fikri, aku dari Komisi C PSMKGI Unjani. Halo semuanya, aku Togam Sepatra sebagai delegasi Komisi D FKG Unjani. Halo semuanya, aku Dimas sebagai delegasi Komisi E FKG Unjani. Halo semuanya, aku Alwi Triatmaja dari PSMKGI Unjani. Halo teman-teman, aku Takia dari perwakilan juga Equin PSMKG Unjani. Oke, sebetulnya ada satu lagi teman kita yang berhalangan hadir hari ini, yaitu Evelyn dari Komisi F. Oke, mungkin Kang Teteh kan tadi kita udah nyinggung nih mengenai PSMKGI. Mungkin boleh diceritain nih sama teman-teman yang kira-kira masih bingung di rumah apa sih teh PSMKGI itu? Oke, jadi PSMKGI itu adalah singkatan dari Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia, yang mana di dalamnya itu adalah organisasi yang mewadahi dari 31 institusi FKG di Indonesia dan juga terbagi dari 9 regional. Dan kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti agenda nasional, lalu juga dari masing-masing komisinya nih, dari masing-masing delegasi Unjani itu punya program kerjanya juga di masing-masing komisinya. Oke, berarti tadi ada 31 institusi ya teh? Iya. Mantap banget ya teman-teman. Oke, mungkin boleh ceritain nama proper PSMKGI di tiap komisi. Oke, boleh dari komisi A. Oke, terima kasih. Untuk Komisi A sendiri yaitu untuk prokernya Komisi A sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan dari PSMKGI-nya sendiri. Jadi kita juga menaungi dari persiapan UKM P2DG dan lain sebagainya. Selanjutnya tuh untuk Komisi B itu sendiri, itu lebih orientasinya Komisi B itu lebih ke kaderisasinya. Bagaimana sebenarnya kaderisasi ini adalah sistem edukasi dalam jangka panjang dan bersistematis terkait regenerasi tiap-tiap individunya kayak gitu, demi melahirkan individu yang berintelektual dan berintegritas dalam segi organisasi kayak gitu kalau dari Komisi B itu sendiri. Mungkin boleh lanjut dari Komisi C. Oke, makasih banyak Mas El. Mungkin dari Komisi C sendiri itu kan dari pengertiannya sendiri kan itu kan mengenai pengabdian kepada masyarakat. Tentunya kita bergerak di bidang pengabdian. Banyak banget buat program kerjanya. Itu seperti ada HDC, di mana HDC ini sendiri itu bergerak dalam mempromosikan Hari Kesehatan Gigi Nasional, contohnya seperti itu. Atau WNTD. Lalu ada Basosnas, di mana Basosnas ini bergerak kita terjun ke masyarakat langsung, turun mengabdi untuk keberlangsungan masyarakat. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh komisi yang lain. Oke, terima kasih semuanya. Aku izin melanjutkan. Kalau misalkan dari Komisi D itu mengenai media, jadi semua media-media seperti YouTube, Facebook, terus website, Instagram, dan semuanya mengenai wajahnya PSMKGI itu diurus oleh Komisi D kayak gitu. Terus juga di Komisi D ada beberapa proker, dibagi jadi proker internal dan eksternal. Nah, biasanya pembagiannya nanti kita dipilih tuh PJ-PJ-nya siapa aja kayak gitu. Terus juga barangkali dari kalian nih mau ada lomba atau mau ikut promosi di akun admin PSMKGI, boleh ya nanti dilihat aja di bio-nya. Join guys. Lanjut boleh? Lanjut boleh. Oke, sebelumnya tadi sudah dijelaskan dulu beberapa komisi dan saya sebagai Komisi E yang bergerak di bidang jejaring, khususnya untuk bidang relasi mau dalam negeri maupun luar negeri. Ada beberapa subkomisi, salah satunya itu adalah hubin atau hubungan institusi, yang dimana kita tuh membuat suatu pertemuan, contohnya kunjungan institusi, yang dimana pada saat kunjungan institusi itu akan melakukan sesi diskusi tentunya antara PSMKGI dan juga ormawa yang berada di universitas tersebut, dan juga kita juga punya relasi terhadap di luar negeri, contohnya di ASEAN, dan juga beberapa relasi terhadap alumni. Sekian.
Oke, mungkin aku izin untuk menjelaskan kalau Biro Litbang ini bekerja untuk mengevaluasi dan mengkaji di dalam organisasi berdasarkan BBHO dan juga ADART. Di mana pada Biro Litbang ini biasanya dikenal dengan persuratannya gitu. Terus kalau pada Biro Litbang ini juga biasanya ada 3 divisi, itu ada divisi internal. Divisi internal ini tuh terdiri dari kajian internal, lalu ada pelita itu pelatihan litbang, lalu ada dentin, dialog dan evaluasi institusi bersama korin, lalu ada divisi pengembangan organisasi, itu ada kajian SOP, standar profesional prosedur, lalu ada juga loker SOP, dan juga ada divisi eksternal. Divisi eksternalnya itu dari popularitas, sharing with litbang, dan juga pengawalan legal formal. Mungkin itu sih. Lanjut ke berak ini ya, izin masuk teman-teman. Ya, kita tahu kalau Equin ini pasti ada di bidang ekonomi yang mendukung keuangan di organisasinya masing-masing. Kebetulan ini di PSMKGI dan kebetulan di PSMKGI kabinet sekarang itu ada 4 proker, ada EBAL, kebetulan aku PJ-nya, lalu ada atribut, PSA, dan juga sponsorship adalah proker yang baru di kabinet sekarang. Itu aja dari Equin. Oke teman-teman, berarti tadi udah ada kaderisasi, pengabdian sama media dari Kak. Oke, mungkin kita dari proker yang tadinya di PSMKGI, kira-kira ada gak sih proker yang sekiranya itu bisa diterapkan di BEM Akademi kita nih? Oke, kalau misalkan dari aku dulu mungkin ya, dari sisi medianya nih. Kalau misalkan dari aku ada namanya media partner yang sempat aku tadi jelasin juga. Nah itu juga kita bisa ambil profit dari situ. Ada beberapa yang dari media eksternal itu bisa ada fee-nya atau administrasinya, tapi kadang juga mereka bisa ngikutin gitu alurnya kayak gimana, kayak gitu sih sebenarnya. Terus kan itu juga lumayan yang kalau misalkan dimasukin ke proper BEM di kita gitu, itu juga bisa menjadi ladang pundi-pundi dan kerjasama juga kan sama BEM-BEM dari universitas lain gitu. Itu aja sih mungkin ya, nanti kalau misalkan ada lagi aku tambahin. Oke. Ya, aku juga sedikit nambahin ya. Kalau dari komisi D-nya tadi kayak gitu ya, dari segi B-nya. Nah, kalau dari segi kaderisasinya sebenarnya gini guys, kaderisasi itu nggak sekaku itu kok kayak gitu. Ketika memang kita ingin membuat suatu program yang besar atau tujuan yang besar, tentu harus ada penguatan terlebih dahulu nih di dalamnya. Nah, yang menurut aku proker dari PSMKGI ini yang cocok diimplementasikan di BEM kita ini yaitu SJLD, 1 jam lebih dekat, yang dimana kita menyatukan satu visi, satu tujuan dari masing-masing departemen dan staf ahli di dalam BEM kita terlebih dahulu kayak gitu. Jadi menguatkan hal fundamentalnya terlebih dahulu, lalu setelah itu kita membuat hal yang monumental ke depannya seperti itu. Keren banget ya teman-teman. Mungkin tadi ada departemen yang terkait kayak Ekun atau PSDM mungkin ya, bisa dicatat mungkin buat proker di tahun depan, siapa tahu. Referensi proker mungkin ya. Oke, ternyata dari proker-proker yang udah dijalani selama 1 tahun menjabat ini, kira-kira ada nggak sih kendala yang dialami saat menjabat? Oke, izin masuk kali ya. Aku dari pelatihan Berafin kan sebenarnya kita tuh pembagiannya itu udah sesuai dari regional nih. Nah kebetulan karena jadi PJ dan kebetulan tuh karena kita tuh cara jual beberapa barang tuh kan agak sulit ya kalau ke seluruh Indonesia gitu. Nah jadi ini tuh lebih ke karena penempatan kitanya aja sih yang sulit dari ketemu dari jadwalnya, sulit ketemu karena jarak kitanya yang emang jauh-jauh. Nah gitu sih, jadi lebih sulit menyesuaikan jadwal dan kapan kita bisa menyempatkan waktu buat ketemu pas sama masing-masing teman dari univ yang lain sih gitu paling. Karena emang cakupannya juga luas banget ya dari sampai Indonesia. Oke. Mungkin selain kendala, kira-kira ada nggak sih kayak keuntungan yang bisa dirasain ketika menjalani PSMKGI gitu kayak kalau misalnya aku mau PSMKGI kayak aku mau ngerasain apa gitu. Mungkin sebelumnya kembali lagi ke tadi ya, kendala dulu. Mungkin ada lagi kendala selain di situ, yaitu apa yang namanya kita kan masih mahasiswa, jadi masih punya urusan masing-masing di setiap institusinya. Jadi kadang yang memegang proker itu lupa sampai ketika proker itu berjalan, sampai pernah sampai sekitar 3 bulanan itu tidak ada apa. Padahal di situ harusnya
kita melakukan proker yang efeknya membuat yang memegang proker tersebut menjadikan nilainya itu buruk gitu kan. Ini cukup sih. Karena mungkin dari ini ya kesibukan masing-masing dari Iya. universitas juga kan beda-beda gitu. Karena itu juga di komisi aku juga terjadi. Kayaknya aku yakin dari komisi-komisi yang lain juga pasti ada aja yang kayak gitu. Karena ada lagi tadi yang Iya. tamuannya luas banget jadi Iya. susah mungkin organisasi yang lain. Mungkin tadi keuntungan yang dirasakan setelah jadi PSM KGI. Keuntungannya sebenarnya banyak buat benefitnya, terutamanya yang pertama tuh kayak kita kan bakal ketemu tuh sama 31 universitas, pasti kita udah dapat kenalan di jaring, kita tuh bisa bertukar pendapat sama mereka di sana tuh kayak gimana di setiap univnya di FKG-nya masing-masing. Terus pastinya juga kita kan ada namanya agenda nas, jadi kita bakal bisa juga keliling tuh beberapa provinsi ke mereka, jadi kita juga tahu di sana tuh kayak gimana gitu. Itu dari aku gitu. Oke, mungkin kalau dari aku pribadi ya, tadi udah disebutkan soal keuntungan yang benefit dari ikut dari PSM KGI. Nah, dari aku sendiri banyak banget, dan tentunya hal ini tuh membuat kita semakin belajar gitu, belajar dalam arti belajar mengenai organisasi, dan tadi betul banget bertukar pikiran. Dan selain itu kita juga karena banyaknya relasi ini, jadi kalau misalnya kita masih ya istilahnya jomblo ya kak, jomblo gitu ya, istilahnya jomblo nih. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ikut mungkin ya, Aku baik. betul, kalau misalnya Stay halal. iya, gak menutup kemungkinan kalau misalnya teman-teman ikut PSM KGI ya kak, teman-teman bakal dapat jodoh. Bukan bakal ada ya. Enggak, ini yang bakal kita. Kayaknya tuh cukup Kak Rai aja ya. Kamu nanya ke kita nggak ada. Mungkin Makanya jangan bilang lah. Ada aja lah. Kalau aja gitu. Boleh, boleh. Mungkin itu sih dari aku. Oke, berarti tadi keuntungannya selain dari jejaring, terus cara berkomunikasi sama tadi GTTA itu ya kan? Iya betul banget. Oke, mungkin tadi karena tadi juga kita sebut keuntungan setelah jadi PSM KGI, mungkin boleh juga nih Kak, kira-kira saat menjabat PSM KGI kira-kira ada gak sih prestasi yang diraih? prestasi apa tuh? Kita bisa boleh gambar Oh, boleh. Maju. Ini contohnya ini. Boleh. Saya dulu mungkin fashion show dulu coba. Diam semuanya diam. Cukup yang berprestasi yang berbicara. Iya. Yang prestasi aja. Kebetulan karena kemarin aku nilainya paling gede. Berapa memang guys? 97. 97. Oke, semuanya udah. Ini yang prestasi mau ngomong nih. Oke, jadi alhamdulillah banget kemarin dapat prestasi ya, menjadi best staff di triwulan kedua. Mungkin yang bisa kita bagi dari dapat prestasi ini sih lebih ke kayak kita jangan tinggalin tanggung jawab kita, itu yang utama. Terus kita harus bisa manage waktu kita juga kan dari akademik, dan apa sih tanggung jawab kita di PSM KGI-nya. Terus kita yang paling penting adalah jangan hilang-hilangan. Kalau misalnya ada teman kalian yang butuh bantuan atau koopnya pun di biro kalian masing-masing atau staf ahlinya masing-masing, itu bisa kalian langsung bantu gitu. Saya tuh hadir di sini dan bisa membantu gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada yang lain minta bantuan, kita tuh tiba-tiba ngilang, meskipun itu bukan tanggung jawab kita, bukan fokus kita, tapi kita tuh bisa bantu loh gitu. Jadi tolong hadir di saat orang lain butuh ya. Berusaha menawarkan diri. Iya betul. Boleh nextnya berprestasi. Oke. Sebut satu nama yang staff di komisi D. 1, 2, 3. Toga. Kurang kompak. 1, 2, 3. Toga. Terima kasih semuanya. Kenapa kok kayak gak ikhlas gitu sih? Gue balas ada. Ini triwulan 3. Kompetitif di sini, kompetitif guys, Kompetitif. kompetitif guys, kompetitif. Ini bentuk kompetitif, baru sehat, ini sehat. Oke. Sehat ya. Boleh.
kalau dari aku pribadi, alhamdulillahnya aku best Staff. staff. Izin, Oke, best staff. oke. Kayak di triwulan 2 juga sama Katia. Oke, Ya, makasih ya, sebenarnya makasih. karena emang kita udah janjian ya, Om Kalikom ya, pengen sih dari menjadi ada best staff. Iya. ya kan? Dan Ya. aku bangga dan kita tuh orangnya bisa memenuhi janji. Iya betul, ya, masih dulu. kebetulan. Oke. Yang lain-lain berarti ditunggu utangnya. Betul. Oke. Kalau misalkan dari aku, alhamdulillah banget, aku best staff juga. Terus selain best staff, aku tadi kan ini PJ ya, PJ izin ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku pengen mengenalkan diri juga kalau aku wakil koordinator dari Komisi D. Izin. Nah terus juga aku sering backup gitu, koordinator Komisi D aku gitu. Gue sering bantu-bantu juga, sering nawarin juga. Kayak misalkan aku lagi senggang nih waktu meskipun bukan job desk aku bantuin kayak gitu. Betul. Kehadiran kita tuh penting, guys. Terus ikut semua rapat, bener gak? Benar. Soalnya kalau misalkan yang best staff sinkron, Iya, karena saling benar. Iya, karena saling tanggung jawab kita tuh ada iya, gitu. saling Oke. gitu. Iya. Oke. Oke, sekarang gue mau izin masuk ya. Aduh dong, ada lagi nih Iya. yang berprestasi juga. Oh nggak apa-apa, ini yang berprestasi. Ini beda. Oh, ini enggak. Ini Makasih ya. emang rendah hati. Ini Jarum, yang jarum. ada. Dan Ini tuh, dong low yang profile. patut dicontoh. Tolong jajain dulu. Apa ya? Gak apa-apa, lu berwibawa. Lu kalau dulu pernah. Boleh ngomong kok. Oh ya, step aja. Tenangin diri. Kalau dari tahun kemarin komisi itu nggak terlalu kelihatan ya kalau buat prestasi, cuman alhamdulillah tahun ini kita dapat prestasi salah satunya. Coba diulang lagi tim tadi terlalu berisik tepuk tangan, coba diulang lagi. Kita termasuk ke dalam 3 terbaik institusi di komisi E. Enggak, institusi terbaik. Betul ya, di komisi E. Oke. Kalau apa ya? Kalau kesehariannya sih sebenarnya tadi udah banyak diomongin ya, kita harus hadir rapat, terus juga harus aktif, dan yang paling penting itu tadi jangan hilang-hilangnya kalau misalkan ada kesibukan yang emang harus dilaksanakan seperti itu. Betul. Minimal izin. Iya, Izin. betul. Oke, mungkin tadi itu ya teman-teman. Oke, aku Davina izin masuk dulu ya. Oke, Mohon maaf ini lagi sesi berprestasi. Izin masuk dulu ya. Satu untuk Ini prestasi aja. sebentar ini bentuk kompetitif kita di sini. Nah, izin guys, memang sebenarnya kita tepuk tangan sekali lagi buat yang best staff dari Tapi tentu yang belum best staff, yang belum best staff mungkin kita bisa mengejarnya di triwulan selanjutnya. Itu Doakan kita semua. bentuk moral lah utang karena teman-teman kita sudah menjalani tanggung jawabnya. Mungkin kita kurang maksimal kayak gitu. Bukan berarti kita nggak kerja. Nah, kayak gitu kalau masalah PJ juga kita PJ ya kayak gitu. Mungkin demi membanggakan nama Unjani seperti itu mungkin kita next bisa menunjukkan lah kayak gitu. Alhamdulillah kalau best staff jadi best staff lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin juga bisa mengurangi beban korin kita ini gitu ya kan. Terima kasih. Tapi tahu gak apa yang membedakan dari kita dan kalian? Apa itu? Kalau kita mempertahankan, kalau kalian meningkatkan. Betul. Tepuk tangan dulu, Pak. Seenggaknya kita udah di posisi yang Gak apa-apa, kita mau dituakan buat maju beribu langkah. Santai aja. Santai aja, kita pulang aja Kita dulu. nunggu kalian kayak masih apa yang banyak hal. Kita kan udah hati, jadi tinggal hai. Oh iya. Ya oke. Guys, maaf. Maaf guys, matiin kamera dulu kita dulu. Matiin kamera dulu. Tenangin diri lo ya. Nanti kata bagus tuh. Gimana? Sebenarnya kita acting doang kan, Pak. Kita sebenarnya baik hati, tidak sombong. betul. Itu tuntutan pekerjaan namanya. Mahal ya itu namanya. Mahal jaket. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, mungkin tadi itu yang teman-teman udah ada tips and trik juga buat jadi gimana prestasi best staff buat di BSMKG Jombang. Hashtag menjadi bangga. Jadi bangga. Saya bangga. Mungkin LBP kan tadi udah dipaparin juga narasi baik. Kayaknya teman-teman di rumah ini udah ada deh beberapa yang penasaran nih cara daftar di BSMKG itu gimana sih Kang? Oke, jadi buat cara daftar di PSMKG Unjani itu yang pertama harus terdaftar sebagai anggota dari BMKM FKG Unjani gitu. Dan juga kita tuh punya bukan rules ya, mungkin lebih ke komitmennya juga. Itu kalau misalnya contohnya seperti komisi A nih, itu kan mengenai pendidikan. Jadi nanti di BEM-nya itu harus masuk ke departemen pendidikan gitu, karena kita emang linier antara departemen di BEM dan juga komisi atau biro di PSMKGI seperti itu. Jadi kalau misalnya emang kalian berminat nih
pengen masuk ke Biro Equine, berarti kalian di BEM-nya nanti mendaftarkan diri ke Departemen Equine kayak gitu. Terus juga nantinya akan dilakukan open recruitment setiap 2 tahun sekali. Jadi nanti kalian akan mengajukan CV, esai dan juga surat pernyataan komitmen untuk mengajukan diri sebagai delegasi PSMKGI. Lalu nanti akan melakukan wawancara oleh delegasi PSMKGI yang periode sebelumnya. Lalu nanti akan ada pengumuman dari anggota delegasi PSMKGI jadi di periode berikutnya seperti itu. Berarti caranya dulu sebenarnya simpel banget, ada CV sama Bener. esai dan wawancara kayak waktu dari wawancara BEM. Betul, betul. Oke, mungkin aku kata boleh terakhir nih pertanyaan penutup. Boleh gak sih di-share tips and triknya kira-kira dari segi manajemen waktu, karena kan Kak Tata ini kebetulan sebagai mahasiswa FKG juga, sebagai tim juga, terus penjabat juga di PSMKG, kira-kira ada gak sih cara manajemen waktu kira-kira buat teman-teman yang mau ikut kajian tadi? Mau yang jadi best staff aja apa? Nggak usah. Yang best staff aja atau gimana, karena Soalnya kalau kita misalkan udah best staff, manajemennya berarti udah bagus. Oh. Gitu. Gitu. Ya nggak, Dim? Kasih panggung, kasih panggung. Jadi stop. Gimana? Yaudah, Boleh satu deh dua yang dari best staff katanya dulu. mau Dari best staff, mau tahu, aku juga mau tahu pandangan dari best staff gimana, nah nanti aku tambahin. Kalau pandangan dari best staff memang kalau kita tuh udah, kalau aku pribadi ya, aku tuh udah menanamkan kayak kita tuh harus sibuk gitu, kayak workaholic gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nggak sibuk, kadang sakit gitu. Jadi kayak cari kesibukan sesibuk-sibuknya, benar gitu loh. Ini nggak piknik tapi ini serius. Tapi jangan sampai toxic positivity. Ya, Jadi benar. harus tahu kapasitas dirinya tuh segimana ya Benar. sibuknya. Terus dari aku pesan juga jangan ninggalin akademik. Nah, betul. Karena itu Karena prioritas itu- pertama. Ya. ya betul, itu itu prioritas kita pertama. sebagai mahasiswa ya itu kewajibannya. Ya. Boleh. Oke, aku nambahin ya. Ya. Ya walaupun bukan best staff ya, cuma berdasarkan Silakan, nggak Kayak apa-apa. gitu. Boleh, Betul kita kan? kasih panggung dulu aja. Ya. Makasih ya atas waktunya. Jadi Jadi memang udah senyum-senyum. Jadi takut nanti dievaluasi. Udah kita diam dulu karena aja. di PSMKGI pun dari masing-masing kita memiliki kesibukan. Dan tentu di BEM juga kami memiliki kesibukannya masing-masing. Yang pertama manajemen waktu pun itu penting, yang tadi udah jelasin sama Kang Togap. Tapi dalam membentuk manajemen waktu kita juga harus kontrol manajemen mental. Nah, kayak gitu manajemen mental kita. Jadi jangan menganggap semua apapun yang kita terima itu sebagai masalah, paham tidak? Maksudnya jadi let it flow aja, let it flow tapi tetap maksimal kayak gitu. Dan jangan menganggap diri kita itu nggak bisa, kita harus menerobos zona nyaman kita. Kalau memang sekiranya ada kata-kata bagus nih guys, kalau jalannya mudah berarti itu jalannya salah, paham nggak maksudnya? Kalau kalian merasa mudah berarti itu jalannya salah, karena sesuatu yang ingin dicapai dan secara besar itu pasti jalannya susah. Mengalihkan Oke. itunya. Oke. Aku juga mungkin mau nambahin ya. Tadi juga oke. Aku mau nambahin. Jadi yang pertama itu kita juga harus tahu skala prioritas tadi yang udah disebutin juga ya. Yang paling utama itu akademik. Terus juga di PSMKG ini kan memang kita kabinetnya 2 tahun ya. Jadi buat pengerjaan program kerjanya itu lebih lenggang gitu waktunya dibandingkan dengan kita misal kerja di BEM karena kabinetnya cuma 1 tahun gitu per periode. Jadi itu sih harus pintar-pintar manajemen waktunya aja gimana antara akademik, BEM dan juga PSMKG-nya kayak gitu. Mungkin tadi kan teman-teman tips and triknya buat yang mau jadi PSMKGI, jangan lupa buat jaga time management, jaga mental, sama tadi akademik juga jangan lupa. Oke, aku Tete gak kerasa kita udah ada di penghujung acara. Makasih banyak buat Kang Tete yang udah meluangkan waktunya. Mungkin penutupnya sebelum kita tutup acara hari ini, kata-kata hari ini boleh. Waduh, kata-kata hari ini. Sama yang best of lagi jangan. Soalnya kita terlalu Coba. banyak berbicara Iya. seperti di sini. Udah. Regi atau Dimas mungkin Boleh. mau ngasih kata-kata hari ini? Dibahas. Ya Akbar. Ya udah Akbar. Kata-kata hari ini. Kata hari ini. Lu mah, kamu mah kayak gitu. Oh iya, maaf. Hiduplah sekali, hiduplah yang berarti. Oke, ketua. Ntar mau dikorek. Oke, makasih Kang Tete. Dadah teman-teman. Dadah. Di kolom dukunya, assalamualaikum semuanya. Halo, selamat datang di kegiatan pemantauan Birayams 2025 bersama aku hari ini Davina sebagai moderator. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih, karena beliau ini sering ada juga di IG-nya FKI Ujani. Pasti kalian sering lihat juga karena prestasi yang diperoleh oleh beliau. Nah, kebetulan juga beliau ini sebagai
perwakilan dari PDSI Unjani. Oke, langsung aja kita sambut Kang Rizky Zairani. Halo Kang. Halo semuanya. Oke, sebelumnya aku kenalin diri dulu ya. Jadi saya Rizky Zairani Akbar, angkatan 2023. Nah sekarang tuh saya sebagai University Representative Unjani di EPDSA. Oke Kang, nah kan tadi kita udah sebut ya Kang tentang EPDSI. Nah kira-kira Kang boleh nggak sih ceritain tentang EPDSI ke teman-teman yang ada di rumah nih? Oke, jadi mungkin kalau misalnya teman-teman masih asing apa itu EPDSA, aku bakal jelasin secara ringkas dulu. Nah, jadi kalau misalnya di FKG Unjani itu kan ada yang namanya BEM FKG Unjani. Nah, EPDSA juga sama, namun cakupannya dia lebih luas, yaitu di Asia Pasifik, dan negara-negara yang bergabung tuh banyak juga kayak Taiwan, terus kemudian ada Malaysia, Thailand, kemudian New Zealand, dan banyak lagi. Nah, jadi EPDSA ini tuh sebuah organisasi Asia Pasifik, jadi perkumpulan mahasiswa kedokteran gigi gitu. Nah, fungsinya tuh yang pertama tadi mempererat hubungan antara mahasiswa, terus juga sering-sering informasi kayak gitu. Oh, berarti istilahnya EPDSI itu kayak BEM tapi versi Asia Pasifik ya Kang? Betul banget. Oke, nah Kang kira-kira di EPDSI ini kan kalau di BEM ini ada proker-prokernya kan? Ya. Kira-kira boleh ceritain nggak kalau proker-proker di EPDSI sendiri itu kayak apa aja sih Kang? Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu. Nah, kalau proker tuh ada yang internasional, itu ada annual congress. Jadi annual congress itu sebagai kegiatan tahunan, biasanya dilaksanain itu di negara-negara terpilih. Nah, pernah juga di Indonesia waktu kalau tidak salah 2023 itu di Bali. Kemudian tahun kemarin banget yang udah dilaksanain itu di Vietnam. Jadi untuk acaranya tuh ada pengisian materi-materi dari dokter atau profesor, terus kemudian ada lomba-lomba juga yang bisa diikutin. Dan ada juga workshop atau seminar kayak gitu. Terus ada lagi MYM, jadi itu tuh kegiatan bakti kalau misalnya BEM itu di Depsos kayak turut ke masyarakat langsung. Nah, di Asia di EPDSA juga dia ada, dan untuk negaranya pun sama, itu ada pemilihan lagi. Nah, kalau tahun ini baru banget dilaksanain itu dia di Jepang. Nah, terus ada juga webinar online. Jadi webinar online tuh setiap negara tuh bakal ngirimin satu profesor ataupun dokter untuk membawakan materi-materi yang menarik. Nah, itu tuh kegiatannya online banget. Jadi berguna banget sih buat mahasiswa kedokteran gigi yang mau improve skill ataupun pengetahuan knowledge-nya kayak gitu. Terus kalau di Indonesia sendiri, EPDSA Indonesia itu ada yang namanya sama reunian juga. Jadi dia tuh kita sebagai mahasiswa kedokteran gigi bisa kumpul. Kemarin tuh mau diadain di Jogja, tapi karena ada beberapa halangan, salah satunya demo itu, jadi kita tidak bisa lanjut. Terus ada juga yang namanya webinar. Di sini juga sama webinar, kan Unjani sudah melaksanakan yang tentang pediatrik itu Dr. Andisa. Ada juga dari UGM, terus kemudian Universitas Brawijaya, dan terakhir itu ada Sports Day. Jadi dia tuh kayak kegiatan olahraga bersama gitu. Oh, wah banyak banget ya Kang ternyata Iya. proker-prokernya. Nah, kan tadi udah dari proker-proker yang annual kongres dan lain sebagainya itu Kang, kira-kira Akang itu megang proker apa sih Kang, atau menjabat apa sebagai di EPDSI itu sendiri? Oke. Sebelumnya tadi udah dikenal juga, jadi aku tuh sebagai University Representative. Nah, aku tuh yang menyampaikan informasi dari EPDSA ke kampus Unjani gitu. Misalnya ada info yang webinar kayak gitu, nah aku bisa menyalurkan info-info tersebut. Dan juga misalnya ada lomba sebagainya yang internasional, itu saya yang memberikan informasi ke mahasiswa FKG Unjani kayak gitu. Oke, berarti Akang sebagai penyalurnya ya Kang, Iya, dari betul. EPDSI ke FKG Unjani. Oke, nah Kang kira-kira dari proker-proker yang tadi kayak annual kongres, terus kayak ada bakti sosialnya juga, kira-kira ada nggak sih proker di EPDSA yang bisa diterapkan dan dikembangkan di FKG Unjani nih? Oke, kalau saya sih tertarik banget sama yang annual kongres. Nah, mungkin BEM FKG Unjani bisa juga buat annual kongres versi Indonesianya gitu. Jadi mungkin dari Universitas Airlangga Indonesia, terus kemudian Brawijaya, atau yang dekat Maranatha, itu kita bisa kumpul bareng sama lomba, terus kemudian sharing session kayak gitu, biar nanti hubungannya juga makin erat kayak gitu. Terus aku juga tertarik sama yang EPDSA Sport. Nah, kan di Unjani memang udah ada yang dance run gitu ya. Nah, itu mungkin bisa lebih perbesar lagi, di mana yang bisa join itu bukan hanya dari BEM FKG Unjaninya aja atau mahasiswa FKG Unjaninya, mungkin lebih luas lagi cakupannya. Oke, wah, sangat inovatif banget ya teman-teman. Mungkin boleh dicatat buat teman-teman yang di tahun selanjutnya ya, Yeah. untuk jadi proker idenya. Oke, Kang, kira-kira dari
tadi proker-proker yang udah Kang jalanin, ada seminar-seminar juga. Kira-kira ada gak sih Kang kendala yang Kang alami selama menjabat di FPDS ini? Oke. Mungkin kalau kendala yang paling saya alami itu pertama dari bahasa, karena untuk penggunaan bahasa sendiri itu tuh full bahasa Inggris. Jadi kita tuh selain kita harus memahami mekanisme kerja prokernya kayak gimana, kita juga harus bisa dalam improve skill Inggrisnya kayak gitu. Tapi itu bagus sih, mungkin kalau kata aku itu yang paling agak sedikit kesulitan itu, tapi bisa diimprovisasi kalau semisalnya lama kelamaan kayak gitu. Oke, berarti selama kita berkenal tetap aja berusaha untuk mengimprovisasi Betul. ya. Oke. Nah, berarti itu juga sekaligus keuntungannya Kang yang biasanya sebagai anggota PDSA. Kira-kira ada lagi ya Kang selain dari pelan-pelan belajar bahasa? Oke, ada lagi sih, paling penting itu relasi sih. Jadi relasi kita tuh tidak hanya sebagai cakupannya di Unjani saja, tapi juga di Indonesia, bahkan di luar negeri kayak gitu. Nah itu tuh benar-benar bermanfaat. Misalnya kalian ada materi yang susah, tidak bisa terjawab, nah itu bisa ngebahas bareng sama teman-teman mungkin yang lebih expert di universitas lain kayak gitu. Jadi kita bisa saling tukar informasi. Terus juga tadi mungkin secara bahasa kita bakal lebih pasti berbahasa Inggris. Terus kemudian soft skill kayak public speaking, bagaimana cara ngatur soft skill tadi itu bakal berguna banget kalau misalnya FPDSA. Terus juga mungkin itu sih paling berguna tuh relasi sih, karena relasinya bukan hanya di Indonesia saja. Iya, aduh banyak banget ya teman-teman keuntungannya tadi udah dari relasi, soft skill ya Kang. Terus juga tadi ada satu lagi tadi Knowledge-nya knowledge, itu iya juga bakal lebih luas lagi. Nah, kira-kira itu Kang, kan tadi udah disebutin juga keuntungannya. Pasti teman-teman di rumah juga jadi lebih tertarik dong dan jadi lebih tahu tentang FPDSA. Nah, mungkin boleh kasih tahu gak sih Kang cara daftar FPDSA, kayak apakah ada syarat-syarat harus bahasa Inggris atau harus ada minimal nilai TOEFL-nya? Boleh mungkin Kang? Oke, jadi biasanya FPDSA itu dia bakal open recruitment. Nah, sekitar kalau nggak salah tuh kemarin tuh sekitar bulan Juli atau Agustus, saya lupa, pokoknya nanti bakal ada open recruitment. Nah, teman-teman itu bisa daftar online melalui IG. Nah, jadi untuk daftar online itu teman-teman pertama tuh harus buat CV, terus kemudian juga ada video perkenalan bahasa Inggris pendek sekitar 1 menit kayak gitu. Nah, oh ya, by the way buat CV-nya itu teman-teman harus bahasa Inggris, lalu ada portofolio juga dan nilai IPK teman-teman. Nah, nanti kalau semisalnya tahap 1 kalian udah lolos, itu bakal dilanjut ke wawancara. Nah, di mana wawancara itu berlangsung selama 20 menit sampai 30 menit. Nah, untuk wawancaranya sendiri itu pakai bahasa Inggris, dan untuk fasilitatornya tuh sekitar ada 4 atau 3 orang, biasanya sama head atau ketuanya kayak gitu. Nanti teman-teman bakal ditanyain kenapa teman-teman mau masuk FPDSA, terus kemudian apakah sebelumnya punya pengalaman organisasi kayak gitu. Oh, berarti kurang lebih sama aja ya Kang, Iya, kayak join organisasi lain, cuma bedanya memang ada wawancaranya bahasa Inggris, Betul, ada betul. CV dalam bahasa Inggris juga. Oke Kang, nah kira-kira kan tadi Akang nih kebetulan juga sebagai anggota BEM juga ya Kang, sebagai anggota mahasiswa kedokteran ini juga, sebagai anggota FPDSA juga. Nah kira-kira ada nggak sih Kang tips and trick buat manajemen waktunya buat teman-teman nih yang kayaknya mau join untuk lanjutin delegasi ini? Oke, menurut aku penting banget buat manajemen waktu, karena itu kuncinya. Teman-teman sebenarnya memungkinkan banget buat banyak ikut organisasi, lomba-lomba, kegiatan, apalagi sebagai mahasiswa kedokteran gigi itu kan banyak banget ya kegiatannya. Nah, biasanya kalau aku tuh pakai metode Eisenhower. Jadi kita tuh bakal bisa ngurutin dari mana yang terpenting dan terurgent sehingga sampai ke yang tidak penting dan tidak urgent. Nah, jadi teman-teman tuh Eisenhower tuh kayak bentuk tabel gitu, 4 kotak. Jadi penting dan mendesak, kemudian ada sampai tidak penting dan tidak mendesak. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan prioritas teman-teman di sana. Jadi insya Allah kalau misalnya terstruktur gitu kegiatannya, nanti bakal kekejar semua kayak gitu. Terus kemudian juga butuh teman untuk misalnya kalian tidak hadir pada suatu kelas, itu bisa ditanyakan di Discord atau sebagainya biar semuanya bisa kekejar. Oke, berarti tips and triknya tadi itu ya teman-teman, ada manajemen waktu sama butuh support teman juga tentu aja. Oke, mungkin karena kita udah di ujung acara, sebelumnya makasih banyak Kang Engki udah ngomongin waktunya ya di tengah-tengah kesibukan. Oke, teman-teman mungkin itu aja dari kita. Oke, Kang Engki mungkin ada kata-kata hari ini Kang? Oke, kata-katanya sebagai mahasiswa kedokteran kita harus semangat. Udah sih, semangat aja yang penting. Jalannya semua
hiruk pikuk yang ada di sini. Oke, makasih banyak Kang Rizky. Oke, makasih juga. Dadah. Dadah. Ya itu. Nah, saya sendiri itu masuk di Mahasiswanya ada 300, kita mahasiswa Unjani ya. Komisi C. Oke, makasih banyak Mbak Sel. Mungkin berbicara dengan komisi C. Kok Marcel sih? Marcel. Kok dikat-kat sih? Ngeribetin. Gak usah dikat-kat. Ini aja, natural. Ini kita tahu dulu sih Akbarin. Punya gak sih relasi-relasi di APDC ini? Oke.